Berawal dari pertarungan Luffy melawan Kaido di puncak Onigashima, pertarungan itu begitu sengit. Mereka yaitu Luffy dan Kaido akan melakukan bentrokan menggunakan jurus masing-masing yang akan membuat alam Onigashima bergetar. Namun tiba-tiba, tuk-tuk, CP0 menepuk punggung Luffy dengan tangannya dan konsentrasi Luffy langsung menghilang dan teralihkan dengan CP0. Kaido yang tidak menghentikan serangan ini langsung menggeprek wajah serta tubuh Luffy dan Luffy terjatuh ke tanah dengan luka yang serius. Ia kembali ke mode manusia biasanya setelah dia menggunakan gear-nya, lalu asap keluar dari mulutnya. Lanjut, Kaido kecewa dan marah melihat ini, lalu ia menggeprek sekalian CP0 seperti gebrekannya teh lilis yang enak itu karena sudah mengganggunya berdua dengan Luffy. Setelah semua rampung di atap Onigashima, Kaido pergi ke dalam Onigashima dan mencari pemimpinnya yaitu Momonosuke untuk segera menyerahkan diri agar perang berakhir. Namun tahukah kalian hikmah dari apa yang dilakukan oleh CP0 ini? Luffy mampu membangkitkan awak keningnya, sebuah awak kening dari buah iblisnya. Menurut Oda Sensei, awak kening adalah sebuah hadiah. Jika bangkit, maka ia bisa memanipulasi benda di sekitarnya, seperti apa yang sekarang terjadi. Luffy diperlihatkan sedang melelehkan topi jeraminya dengan muka yang tersenyum. Dan ada balon teks yang mengindikasikan bahwa tulisan itu bertuliskan Nika nggak pakai H. Nika sendiri artinya adalah tersenyum. Namun tahukah kalian, Nika punya arti yang tersembunyi. Dan di sisi lain, Yunisha yang berada di dekat Wano mengatakan bahwa Joy Boy telah kembali. Halo nakama, selamat datang di channel Yunem. Seperti biasanya saya mengandalkan wifi tetangga untuk upload. Jadi tanpa basa-basi, mari kita masuk ke inti pembahasannya. Karena saya harus menghadiri acara pernikahan teman saya. Joy Boy, kenapa Joy Boy? Gak pakai O di belakang Y. Ya, karena di chapter ini Yunisha dapat mendengar drum pembebasan entah dari mana. Karena telinga gajah dapat mendengar hingga 1,5 km dan mendeteksi suaranya dari 14 Hz hingga 12.000 Hz. Lalu suara yang terdengar di telinga Yunisha adalah kebangkitan seorang yang hidup 800 tahun yang lalu, yaitu misteri Joy Boy yang selama ini kita tunggu-tunggu. Dan karena Momo telah mengetahui bahwa Yunisha adalah nakama Joy Boy di masa lalu, maka perkataan Yunisha ini tidak bisa kita abaikan. Namun yang paling menarik, genderang pembebasan itu datangnya dari mana? Siapakah seorang itu yang telah memainkan genderang pembebasan itu? Apakah dia adalah Brook yang memainkan lagu itu atau ada sosok lain dari masa lalu? Ada yang berteori bahwa lagu Bing no Seke yang dimainkan oleh Brook adalah lagu yang diciptakan di masa lalu di mana era bajak laut dimulai. Maka genderang pembebasan itu datangnya berbarengan dengan Joy Boy. Bagaimana menurut kalian? Apakah sependapat dengan saya? Isi di kolom komentar. Dan kebangkitan ini rupanya yang ditakuti oleh Gorosei. Bagaimana tidak, mereka begitu takut akan buah iblis yang namanya telah diganti dengan nama yang lain. Dan belum ada orang yang telah membangkitkan selama 800 tahun lamanya. Yang berarti Gorosei telah mengetahui seberapa hebat buah yang dimakan oleh Luffy. Maybe mungkin Pulau Onigashima bisa dilelehkan dengan awak keningnya. Nah, inilah alasan CP0 segera melenyapkan Luffy dengan memanfaatkan momen di mana mereka yaitu Kaido dan Luffy akan bentrokan tanpa repot-repot bertarung dengan Luffy secara langsung. Lanjut, Sun God Nika. Balon teks yang bertuliskan Nika ketika Luffy hendak awak kening ini, saya jadi teringat akan Sun God Nika. Ia adalah sosok legenda. Pertama kali diperkenalkan saat Wushu bertarung melawan Jinbei, yang menanyakan tentang legenda zaman dulu, seorang kesatria yang akan menyelamatkan para budak. Mereka menyebutnya sebagai Sun God Nika. Konon katanya akan mendatangkan senyuman di bibir mereka dan membebaskan mereka dari penderitaan. Sun God Nika sendiri artinya dewa matahari yang tersenyum. Dan ada rahasia tersembunyi dari kata Nika yang gak pakai H ini. Nika sendiri jika diartikan terpisah artinya akan beda. Ni sendiri artinya di, sedangkan K adalah kekuatan. Jadi jika kita gabungkan adalah dewa matahari dengan kekuatan di. Wow. Jika kita berpikir sedikit, maka kekuatan di terlahir dari Sun God Nika. Karena tekad di selalu terhubung satu sama lain. Jika tidak dengan darah, maka dengan takdir yang selalu ingin bebas. Karena di dalam diri Nika selalu ada kebebasan. Makanya ia selalu membebaskan budak dari penderitaan. Dan dulu mungkin sebelum Asian Kingdom diruntuhkan oleh 20 kerajaan yang sekarang menjadi world government, Sun God Nika telah mempunyai keturunan. Lalu Ancient Kingdom runtuh dan hanya mereka yang tersisa, contohnya seperti Monkey D, Marshall D, Water D, Podcast D, Gold D, dan masih ada yang lainnya.
Makanya Sanggatnika ini telah menjadi legenda dan hanya orang tertentu seperti budak yang mengetahui legenda ini. Karena kita tahu bahwa pemerintah dunia melarang semua orang mengali informasi tentang abad kekosongan. Jika ada yang menerabas seperti di rel kereta, maka nasib akan menjadi mayit. Dan jika teori saya ini benar, maka tidak diragukan lagi bahwa Sanggatnika adalah leluhur bagi penyandang gelar tekad di. Itulah pembahasan kali ini. Jika ada pertanyaan tulis saja di komentar ya. Dukung channel ini agar berkembang dengan cara subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada kesalahan kami minta maaf dan akan diperbaiki ke depannya. Jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.